Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Raihan Ar-Rasyid, Ulan Arumandani, Al-Narobi Mulyana, dan saya sendiri, Rairal Mas Arel, akan mempresentasikan yang berjudul Pengaruh Work from Home terhadap produktivitas karyawan di industri digital. Saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang, produktivitas merupakan faktor kunci dalam daya saing dan keberhasilan perusahaan, di mana peran SDM sangat menentukan, ucap Sedarmayanti 2018. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pola kerja, sistem work from home semakin banyak diterapkan, terutama dalam industri digital seperti e-commerce, fintech, dan media digital. Implementasi WFH didukung oleh teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan atau AI, dan berbagai tools dengan dinilai mampu meningkatkan efisiensi serta fleksibilitas kerja. Lanjut lagi, transformasi ini turut mendorong terciptanya kesetaraan gender dan fokus pada kompetensi individu, ucap Aital dan Kumar 2016. Batasan masalah. Penelitian ini membahas pengaruh WFH terhadap produktivitas karyawan di industri digital, mencakup fleksibilitas kerja, efektivitas teknologi, efisiensi, dan work-life balance. Penelitian ini tidak mencakup sektor di luar industri digital, serta tidak membahas aspek kesehatan mental secara mendalam. Lalu ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis WFH terhadap produktivitas karyawan digital, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat selama WFH, serta meninjau peran teknologi dalam menunjang efektivitas kerja. Lalu ada manfaat. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi teoritis dalam kajian WFH dan produktivitas di industri digital. Secara praktis, dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam mengoptimalisasikan sistem kerja jarak jauh. Secara sosial, mendorong pemahaman akan pentingnya fleksibilitas teknologi dan dalam mendukung work-life balance. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih untuk moderator. Izinkan saya menyampaikan kajian pustaka penelitian ini yang membahas dua variabel utama, yaitu work from home sebagai variabel X dan produktivitas karyawan sebagai variabel Y. WFH sebagai alternatif kerja memberikan fleksibilitas dan efisiensi, namun memerlukan pengelolaan yang baik untuk mengatasi tantangan yang ada. Produktivitas karyawan dapat meningkatkan dengan penerapan work from home yang efektif, didukung oleh motivasi, keterampilan, dan manajemen waktu yang baik. Peran manajemen memiliki peran yang menetapkan kebijakan, menyediakan dukungan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung produktivitas karyawan. Hubungan work from home dengan produktivitas karyawan yaitu memiliki hubungan yang erat dengan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Meskipun work from home ditetapkan dalam konteks tempat kerja yang fleksibel, tujuannya tetap mencapai hasil kerja yang optimal dengan cara meningkatkan produktivitas melalui pendekatan yang lebih efisiensi. Demikian pemaparan saya mengenai kajian pustaka. Saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bab 3 analisis. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan sistem kerja dari rumah mempengaruhi produktivitas karyawan di industri digital, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas kerja dalam sistem kerja jarak jauh. Dengan adanya perkembangan teknologi yang besar, sistem kerja dari rumah telah menjadi alternatif yang semakin umum di berbagai industri, khususnya di bidang digital. Namun, implementasi kerja dari rumah tidak selalu memberikan hasil yang seragam karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan mengulas bagaimana sistem kerja dari rumah berdampak terhadap produktivitas karyawan, serta bagaimana teknologi berperan dalam menunjang efektivitas kerja. Analisis untuk poin pertama, yaitu bagaimana penerapan work from home mempengaruhi produktivitas karyawan di industri digital. Penerapan sistem kerja dari rumah dalam industri digital memberikan dampak yang bervariasi terhadap tingkat produktivitas karyawan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa bekerja dari rumah dapat meningkatkan
kinerja karena adanya fleksibilitas dalam pengaturan waktu kerja, serta hilangnya kebutuhan untuk berpergian ke kantor. Meski demikian, sebagian karyawan menghadapi tantangan dalam memisahkan urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang pada akhirnya bisa memicu kelelahan mental atau kejenuhan kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bloom pada tahun 2015, diketahui bahwa karyawan yang menjalankan pekerjaan dari rumah mengalami peningkatan produktivitas sekitar 13% dibandingkan mereka yang bekerja di kantor. Sementara itu, riset lain oleh Gibbs pada tahun 2021 menyebutkan bahwa produktivitas justru bisa menurun jika karyawan tidak memiliki sarana teknologi yang memadai untuk mendukung kerja jarak jauh. Selanjutnya, untuk analisis poin kedua, yaitu faktor-faktor yang mendukung dan menghambat produktivitas selama work from home serta peran teknologi dalam menunjang efektivitas kerja dalam sistem kerja jarak jauh. Terhadap beberapa faktor yang mendukung produktivitas selama bekerja dari rumah, seperti fleksibilitas waktu, lingkungan kerja yang nyaman, serta penggunaan teknologi yang tepat. Teknologi seperti aplikasi manajemen tugas, komunikasi daring, dan kolaborasi berbasis awan membantu menjaga alur kerja tetap efisien meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda. Namun ada pula faktor yang menghambat produktivitas seperti kurangnya disiplin dalam manajemen waktu, gangguan dari lingkungan rumah, serta keterbatasan perangkat kerja yang memadai. Selain itu, kurangnya interaksi sosial juga menjadi tantangan. Penelitian oleh Wang et al. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa karyawan yang merasa terisolasi lebih rentan mengalami stres dan penurunan motivasi kerja. Selanjutnya, pada bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya, Alna Robi Mulyana. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan analisis penerapan sistem kerja work from home dalam industri digital memiliki dampak yang bervariasi terhadap produktivitas karyawan. Di satu sisi, WFH dapat meningkatkan kinerja karena memberikan fleksibilitas waktu dan mengurangi waktu tempuh perjalanan. Namun di sisi lain, terdapat tantangan seperti sulitnya memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta rasa kesepian yang bisa menurunkan produktivitas. Faktor-faktor yang mendukung produktivitas WFH meliputi waktu kerja yang fleksibel, lingkungan kerja yang nyaman, serta penggunaan teknologi yang tepat. Sementara itu, hambatan produktivitas dapat muncul akibat kurangnya disiplin dalam mengatur waktu, gangguan dari lingkungan rumah, keterbatasan perangkat kerja, dan rasa terisolasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan dukungan teknologi yang cukup, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif agar sistem WFH dapat berjalan secara efektif dan optimal. Lalu, yang kedua ada saran. Penelitian di masa mendatang dapat diperluas dengan menambahkan variabel baru seperti kesehatan mental, kepuasan kerja, dan pengaruh lingkungan rumah terhadap produktivitas karyawan saat bekerja dari rumah. Selain pendekatan kuantitatif, penggunaan metode kualitatif seperti wawancara mendalam juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenal tantangan dari strategi dalam pelaksanaan WFH. Penelitian juga disarankan untuk membandingkan efektivitas WFH dengan sistem kerja di kantor, serta meneliti dampaknya di berbagai sektor industri. Evaluasi dalam jangka panjang diperlukan agar dapat melihat tren produktivitas serta berkelanjutan dalam sistem kerja jarak jauh. Selain itu, studi lanjutan dapat mengeksplorasi aspek keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, serta mengkaji efektivitas kebijakan perusahaan termasuk penyediaan fasilitas kerja dan pelatihan digital dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan WFH. Mungkin dari kelompok kami, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.